Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Juliani sebagai moderator di kelompok saya. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Standar dalam Kurikulum 2013 dengan Kebijakan Kemendikbud. Dan pemateri 1 yaitu Nur Laila Khairi. Kepada Saudari Nur Laila Khairi, saya persilakan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Baik, selanjutnya karakteristik pembelajaran. Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Di antara karakteristik pembelajaran, yang pertama, sesuai dengan standar kompetensi lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan saintifikasi, tematik terpadu, dan tematik dalam suatu mata pelajaran. Yang ketiga, pelajaran lebih banyak menggunakan pembelajaran penemuan, inquiry, berbasis proyek, dan berbasis masalah. Yang keempat, perkembangan harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik, baik perkembangan secara sosial, kepribadian, kognitif, emosional, hingga fisik. Yang kelima, pembelajaran diarahkan pada perkembangan 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi tentang perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar isi. Perencanaan pembelajaran itu meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran dan skenario pembelajaran. Penyusunan silabus dan RPP disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Di sini kita akan membahas tentang silabus. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit itu memuat tentang identitas mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus ini digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Selain silabus, ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Adapun komponen RPP itu terdiri atas identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar,
materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Saya akan membacakan materi tentang pelaksanaan pembelajaran. A. Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran. 1. Alokasi waktu jam tatap muka pembelajaran. Misalnya, di SD atau MI 35 menit, SMP atau MTS 40 menit, SMA, MA, SMK, MAK 45 menit. Yang kedua, rombongan belajar. Misalnya, satuan pendidikan di SD atau MI, jumlah rombongan belajarnya 6-24, dan jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar yaitu 28. Yang kedua, satuan pendidikan di SMP atau MTS, jumlah rombongan belajarnya 3-33, dan jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar yaitu 32. Yang ketiga, satuan pendidikan di SMA atau MA. Jumlah rombongan belajarnya 3-36 dan jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar yaitu 36. Yang keempat, satuan pendidikan di SMK. Jumlah rombongan belajarnya yaitu 3-72 dan jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar yaitu 36. Buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Keempat, pengelolaan kelas dan laboratorium. Yang pertama, guru itu wajib menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Yang kedua, guru menyesuaikan tempat duduk peserta didik. Yang ketiga, volume dan intonasi guru dalam proses pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik. Yang keempat, guru wajib menggunakan kata yang santun, lugas, mudah dimengerti oleh peserta didik. B. Pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP yang meliputi 1. Kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, guru wajib yang pertama menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, memberikan motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional, dan internasional, serta disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. 2. Kegiatan inti. Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Yang pertama itu sikap, 2. Pengetahuan, yang ketiga keterampilan. 3. Kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi yang pertama yaitu seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Yang kedua, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang ketiga, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Yang keempat, menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Selanjutnya, penilaian proses dan hasil pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian authentic assessment yang menilai kesiapan peserta didik, proses dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik yang mampu menghasilkan dampak instruksional efek pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring. Nur-Turner effect pada aspek sikap. Hasil penilaian otentik digunakan guru untuk merancang program perbaikan atau remedial pembelajaran, pergayaan,
enrichment, atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian otentik digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan standar penilaian pendidikan. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat, lembar pengamatan, angket sebaya, rekaman, catatan anekdot, dan refleksi. Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dan diakhiri satuan pelajaran dengan menggunakan metode dan alat, tes lisan, perbuatan, dan tes tulis. Hasil evaluasi akhir diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran. Sekian dari presentasi kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.